Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Farudin dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Prodi yang saya ambil yaitu dari Ilmu Politik angkatan 2018. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas dari mata kuliah kepemimpinan politik. Dari video ini saya akan membawakan tema tentang kepemimpinan politik desa. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan yang ingin saya bahas tentang kepemimpinan politik desa. Kepemimpinan politik desa. Seperti kita ketahui bahwa dalam tema-tema sebelumnya, ketika kita sudah membahas tentang nasional itu kan berarti dalam segi lingkupnya itu kan negara gitu ya, nasional, bernegara. Yang kedua, kita sudah membahas tentang kepemimpinan politik daerah gitu. Daerah itu dalam artian daerah-daerah yang ada dalam nasional itu sendiri, itu negara sendiri itu. Seperti yang saya sudah jelaskan kemarin bahwa di suatu daerah itu memiliki kebedaan gaya kepemimpinan politiknya. Lalu kita masuk ke pembahasannya sekarang, yaitu tentang kepemimpinan politik desa gitu, yang berarti mencakup di bawah dari nasional dan juga daerah gitu. Ketika desa gitu, berarti kan suatu tempat yang lebih kecil daripada daerah gitu, yang lebih mengerucut gitu, yang artinya di satu sisi desa itu kan berarti suatu wilayah atau daerah, bisa dibilang daerah juga, namun ruang lingkupnya itu memang lebih kecil daripada daerah. Contoh, desa Sukarato, desa Sukmajaya, desa Kemuning, itu sebagai contoh, sebagai tempat-tempat desa gitu. Namun di dalam desa-desa itu, di antara desa itu tuh masih terjadinya masih satu daerah gitu, yang artinya daerah itu mencakupi dari berbagai macam desa. Yang bisa kita nilai di sini adalah gaya kepemimpinan yang berada pada level desa gitu, yang kemungkinan besar itu ada juga perbedaan antara satu desa dengan desa yang lainnya, dikarenakan contoh di satu desa A terdapat masyarakat yang mempunyai kebiasaan yang berbeda dengan desa yang berada di desa B gitu contohnya. Dari situ bisa kita nilai atau kita ketahui bahwa terdapatnya perbedaan antara desa A dan juga desa B itu justru membuat
nilai kesatuan gitu, atau bisa dibilang saling melengkapi lah. Karena di sisi peraturan gitu, misalnya ada, kalau kita bahas secara kepemimpinan, di desa itu kan memiliki pemimpin yang namanya kepala desa gitu. Secara apa, secara logisnya, seorang kades atau kepala desa memiliki gaya-gaya kepemimpinan yang berbeda antara desa A, desa B, dan juga desa C. Ketika desa A mempunyai pemimpin yang tegas, bijaksana, atau sedikit agak galak gitu, dan juga di desa B memiliki pemimpin kepala desa yang lucu gitu misalnya, atau seperti apa, itu memiliki dampak kebedaan yang nantinya itu menjadi kesatuan di dalam satu daerah gitu. Karena dalam artian memiliki semacam apa ya, ciri khas, mungkin semacam ciri khas yang juga dapat menambah rasa keunikan dalam satu daerah tersebut yang dibagi menjadi beberapa desa. Dalam satu daerah itu, ketika kita jadikan beberapa desa sebagai faktor atau simbol dalam satu daerah, maka tidak sulit bagi pemimpin daerah untuk mengatur desa-desa yang ada gitu. Maksudnya karena kan dalam segi kepemimpinan di satu desa gitu kan ada pemimpin yang lain juga, maksudnya lebih terstruktur, tertata gitu lah. Tidak yang tidak tahu siapa yang kepala desanya, sistem di desa tersebut seperti apa gitu kan, tidak seperti itu. Maka itu juga dapat membantu ketua daerah untuk mengontrol desa-desa yang banyak gitu kan. Dalam suatu daerah kan seperti yang tadi saya bilang bahwa terdapat desa-desa yang banyak ya, dan itu menjadi keuntungan dan juga kekurangan menurut saya. Kita membahas dari segi keuntungan terlebih dahulu, yaitu kepala desa lebih gampang mengatur atau memberikan arahan terhadap kebijakannya. Kepala daerah lebih gampang memberikan kebijakannya gitu terhadap daerah-daerah yang ingin dilakukan kebijakan tersebut. Dan juga nilai positifnya, seorang kepala desa mampu bertukar pikiran dengan kepala desa yang lainnya untuk membangun suatu desanya gitu. Ketika terjadi keharmonisan antara desa A dan desa B, maka biasanya akan diadakan seperti contoh kayak perlombaan antar desa atau juga kompetisi bola antar desa gitu. Hal tersebut yang menurut saya itu positif untuk dilakukan untuk masyarakat sekarang, karena yang kita ketahui bahwa dunia sosial media itu sudah masuk ke dalam desa daerah gitu, yang itu menghilangkan rasa citra daripada desa itu sendiri. Nah, kalau menurut saya, ketika kita membahas kelebihan, pasti juga ada kekurangan dalam sistem tersebut. Menurut saya, dari kekurangannya
adanya pemimpin desa-desa tersebut, ya yang paling menonjol kekurangan itu adalah tindak pidana korupsi di dalam suatu kepala desa. Ketika suatu desa A sudah menjalankan kebijakannya secara benar gitu, maksudnya secara sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh kepala daerah, namun di desa B belum belum menjalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kepala daerah misalnya. Nah, di situ ada perbedaan rencana gitu, atau juga perbedaan sifat mungkin dari kepala daerah tersebut. Lalu ketika desa B melakukan tindak pidana korupsi, maka semua dicari nih oleh kepala daerah. Desa-desa yang terdekat dari B, yaitu misal contoh desa A dan desa C, maka semua akan diperiksa. Ketika semua diperiksa, maka desa A tidak terbukti bersalah, itu mengurangi rasa respect gitu terhadap desa B yang sejatinya turut menyeret juga kepala desa A gitu. Dan nilai kurang berikutnya ya masih seputar tindak pidana korupsi, yaitu ketika desa A dan desa B berkong kali kong gitu atau berencana untuk mengadakan dana gelap atau juga dana tipuan lah, yang itu dapat membebankan kepala daerah, bahkan sampai kepala nasional gitu, negara gitu, yang artinya bisa dibilang contoh kayak dana goib lah, yang seharusnya tidak ada pendanaan nanti malah menjadi ada pendanaan gitu misalnya. Nah, ketika desa A berkolaborasi dengan desa B, mempunyai satu pikiran yang sama gitu, tidak menutup kemungkinan bahwa desa C juga akan ikut terjerumus dalam kasus korupsi tersebut, yang artinya kasus seperti itu menjadi negatif karena terdapat perencanaan di dalamnya, yang artinya rencana untuk memproses suatu kejahatan gitu, yang sistematis, yang struktural, yang sudah direncanakan, otomatis mereka merencanakannya sedemikian rupa dan juga terus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak tercium gitu kalau dia itu melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Nah, lalu ketika mereka berhasil atau juga mereka goals dengan apa yang mereka rencanakan buruknya itu, maka mereka akan tergiur kembali bertahun-tahun silam. Wah, ini ada pembelajaran nih, kalau ada seperti ini saya berkolaborasi dengan ini, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak jelas seperti itu. Mungkin kalau dari pandangan saya, ketika perangkat desa atau juga kepala desa gitu melakukan tindakan-tindakan yang senonoh atau yang di luar dari undang-undang, menurut saya suatu hal yang wajib bagi masyarakatnya untuk melapor dan juga membentuk tim pengawas gitu untuk kepala desa tersebut. Mungkin bisa ada yang melapor ke pihak lain, jangan melapor ke kepala desanya yang berbuat, maka tidak akan diproses juga kan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kepemimpinan politik desa. Bila saya ada kekurangan atau juga keberlibetan dalam mengucapkan suatu kata, saya mohon maaf. Mungkin yang dapat saya sampaikan hanya itu saja dulu.
Sampai bertemu di lain waktu. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.